Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Silahkan Ananda simak video berikut ini. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 dengan materi hidup bersih dan sehat di sekolah dengan 3 muatan yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika. Tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, Ananda diharapkan dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan dengan tepat. Yang kedua, Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi gerak tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki serta pola lantai dalam tari dengan benar. Yang ketiga, Ananda diharapkan dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan yang ditentukan dengan benar. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Bagaimana pekarangan sekolah yang tidak bersih itu? Untuk lebih lengkapnya, silahkan Ananda simak teks bacaan berikut ini dengan judul Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah yang Kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, kita harus memperhatikan lingkungan sekolah kita, baik itu di dalam kelas, pekarangan, atau halaman sekolah, supaya tetap bersih. Karena di dalam kebersihan itu ada kesehatan, seperti hadis Nabi, yaitu an-nazafatu minal iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Ananda juga harus membudayakan sikap malu. Malu terhadap apa? Ya, malu kalau sekolah kita kotor. Malu kalau sekolah kita tidak bersih. Jadi, budayakan hidup bersih dimanapun kita berada ya. Selanjutnya yaitu, silakan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar pekarangan sekolah yang kotor. Apa ciri-ciri pekarangan sekolah yang kotor atau tidak bersih? Kita bisa lihat dari gambar yang telah Ibu tampilkan ini. Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih yaitu yang pertama, banyak rumput liar yang mengganggu. Yang kedua, banyak daun yang berserakan. Yang ketiga, sampah berserakan di mana-mana. Dan yang keempat, tempat sampah berserakan. Pekarangan sekolah yang kotor harus kita bersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu dan dimasukkan ke tempat sampah.
Masih ingatkah Ananda dengan tari gerakan menyapu lantai? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar gerakan tari menyapu lantai. Apa saja gerakan tari menyapu lantai itu? Yang pertama, ada gerakan kepala, seperti menoleh. Yang kedua, ada gerakan tangan, seperti gerakan mengayun. Dan yang ketiga, ada gerakan kaki, seperti gerakan melangkah. Nah, dalam menari ada yang namanya pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah suatu pola atau posisi waktu menari. Pola lantai ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu pola lantai horizontal, yang kedua pola lantai vertikal, yang ketiga pola lantai huruf B, dan yang keempat pola lantai huruf O. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai macam-macam pola lantai ini, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal ini berciri-ciri penarinya berjajar dari samping ke samping. Silahkan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Di sini telah digambarkan bahwasanya penari pada pola lantai horizontal ini berjajar dari samping ke samping. Yang kedua yaitu pola lantai vertikal. Ciri-cirinya penari berjajar dari depan ke belakang dalam satu baris. Contohnya seperti gambar ini. Di sini terdapat penari yang berjajar dari depan ke belakang dalam satu baris. Selanjutnya yaitu pola lantai huruf V. Nah, pola lantai huruf V ini penarinya berjajar membentuk huruf V seperti pada gambar ini. Penarinya berjajar membentuk huruf V. Selanjutnya yaitu pola lantai huruf O. Nah, pada pola lantai huruf O ini penarinya berjajar membentuk huruf O atau membentuk lingkaran. Setelah Ananda mengetahui macam-macam pola lantai tadi, silahkan Ananda cobakan di rumah tari gerakan menyapu lantai dengan menggunakan pola lantai. Nah, dalam menari biasanya diiringi dengan alat musik seperti gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, keempat alat musik ini disebut juga dengan alat musik ritmis atau alat musik tanpa nada atau melodi. Nah, sekarang silahkan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat dua gambar alat musik, yaitu rebana dan gendang. Nah, permukaan atas rebana ini berupa bangun datar lingkaran. Sedangkan pada gendang, pada dinding gendang terdapat pola segitiga seperti yang telah Ibu tunjuk ini, berbentuk pola segitiga. Nah, Ananda sudah belajar mengenai bangun datar. Pada hari ini, Ananda akan belajar mengenai pola bangun datar. Dua atau lebih bangun datar dapat disusun. Susunan dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan susunan pola bangun datar berikut. Di sini ada susunan pola lingkaran dan segitiga. Berarti setiap kita menggambar lingkaran, berikutnya yaitu segitiga, lalu lingkaran, lalu segitiga, lalu lingkaran, segitiga, lingkaran, dan segitiga lagi. Ini yang dinamakan pola bangun datar. Contoh berikutnya yaitu di sini terdapat dua gambar lingkaran dan dua gambar segitiga. Berarti polanya yaitu dua gambar lingkaran,
lalu diikuti oleh dua gambar segitiga, diikuti kembali oleh dua gambar lingkaran, dan diikuti kembali oleh dua gambar segitiga. Jadi, polanya yaitu dua gambar lingkaran dan dua gambar segitiga. Contoh selanjutnya yaitu di sini ada gambar satu segitiga dan dua lingkaran. Jadi polanya yaitu satu gambar segitiga diikuti oleh dua gambar lingkaran, diikuti kembali oleh satu gambar segitiga, diikuti kembali oleh dua gambar lingkaran, diikuti oleh gambar segitiga, dan diikuti oleh gambar lingkaran. Jadi pada gambar ketiga ini pola bangun daftarnya yaitu satu gambar segitiga dan dua gambar lingkaran. Nah, sekarang mari kita coba mengerjakan latihan berikut ini. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Soal pertama. Nah, di sini terdapat pola dua lingkaran, lalu dilanjutkan oleh dua gambar segitiga, lalu diikuti lagi oleh gambar lingkaran, dan diikuti kembali oleh gambar segitiga. Nah, apa gambar selanjutnya? Nah, dari pola sebelumnya kita melihat bahwa setelah segitiga maka diikuti oleh lingkaran. Nah, lalu segitiga berarti gambar selanjutnya yaitu dua lingkaran. Soal berikutnya, pada soal nomor 2 ini terdapat pola satu gambar persegi diikuti oleh satu gambar belah ketupat, lalu diikuti kembali oleh satu gambar persegi dan diikuti kembali oleh satu gambar belah ketupat. Lalu apa gambar setelah itu? Nah, jika kita lihat dari pola sebelumnya, di sini polanya yaitu satu gambar persegi dan satu gambar belah ketupat. Jadi, setelah satu gambar persegi dan satu gambar belah ketupat, yaitu satu gambar persegi dan satu gambar belah ketupat. Soal selanjutnya. Nah, pada soal nomor 3 ini terdapat pola dua gambar belah ketupat diikuti oleh satu gambar persegi, lalu titik-titik dan titik-titik, lalu diikuti kembali oleh satu gambar persegi, dan diikuti kembali oleh dua gambar belah ketupat, dan diikuti lagi oleh satu gambar persegi. Jadi, pola yang ada pada titik-titik ini yaitu setelah gambar persegi merupakan dua gambar belah ketupat. Soal selanjutnya. Nah, pada soal nomor 4 ini terdapat dua gambar persegi, lalu titik-titik, dan diikuti lagi oleh dua gambar persegi, lalu diikuti oleh satu gambar lingkaran. Selanjutnya yaitu gambar persegi. Selanjutnya yaitu titik-titik. Nah, apa gambar bangun datar yang ada pada titik-titik ini? Mari kita lihat polanya. Di sini terdapat dua gambar persegi, lalu diikuti oleh satu gambar lingkaran. Berarti titik-titik yang pertama ini merupakan gambar lingkaran. Nah, untuk titik-titik kedua ini yaitu gambar persegi karena polanya yaitu dua gambar persegi dan satu gambar lingkaran. Soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya terdapat satu gambar segitiga, satu gambar lingkaran, satu gambar persegi, lalu diikuti lagi oleh satu gambar segitiga, satu gambar lingkaran, dan satu gambar persegi, lalu diikuti oleh titik-titik dan titik-titik, dan diakhiri oleh satu gambar persegi. Apa gambar yang ada pada titik-titik ini? Mari kita lihat polanya. Di sini terdapat segitiga, lingkaran, persegi, lalu segitiga, lingkaran, persegi. Berarti
Gambar yang ada pada titik-titik ini yaitu gambar segitiga dan lingkaran. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa tinggalkan pesan dan kesan Ananda selama belajar dengan Ibu di kolom komentar. Terima kasih. Nah, bagaimana video pembelajaran hari ini? Apakah Ananda semua sudah paham? Jika Ananda masih kurang paham, silakan diulangi kembali ya videonya. Ananda, video pembelajaran hari ini merupakan video pembelajaran terakhir dari Ibu Finda. Terima kasih karena Ananda semua sudah menerima Ibu Finda dengan senang hati. Sukses selalu ya Ananda. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.